dengan Ustaz Muslim Gober Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, mabang hadirin jamaah seorang mukmin yang kami hormati, juga kepada yang para asatid, juga kepada kalian semuanya pada kesempatan di malam yang sangat dahsyat, mudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita bahas, ulas lagi fikih walaupun 10 menit ya. Kita bersama-sama semak akan menerangkan bab najis. Qala musanifu biadal kitab bidaran al-aminin Allahumma farah bi'ulumihi wa sulaiman karamatihi. Amin. Faslun ada faslun fasal yang menerangkan bab satu bab ngaji. An-najasatu salasun. Najis itu ada 3. Banyak najis, tapi dalam hukum ini cara penyelesaiannya ada 3. An-najasatu salasun mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis itu ada 3 macam yang sering kita ketahui, juga kita alami. Ini penting sekali, kita harus mengetahui kaifiah tata cara membersihkannya dan menyelesaikannya. Ada 3 termasuk al-mughalladatu, najasatul kalbi wal khinziri wa farmi ahadihima. Yang pertama adalah dikatakan najis mughalladh. Apa najis mughalladh? Najis yang paling besar, cara membersihkannya. Semua najis kalau kita sholat ada salah satunya, baik mughafafah, mutawassithah dan mughalladh, tetap sholatnya tidak sah. Tapi di sini Bang Musoret menerangkan harus kita ketahui najis mughalladh termasuk sebangsa hewan yang cara mencucinya berat banget. Ya, berat, cara mencucinya berat. Kalau seandainya di sini ada anjing atau babi, cara bahasa kampung babi liar namanya celeng. Kalbi artinya anjing, asu dalam bahasa Jawa. Maka itu kalau orang mengatakan asu celeng, bulan kali jangan sana ya. Anjing loh atau babi loh, itu jangan. Karena itu mengatakan najis mughalladh. Ini kalau dikatakan, jangan terbiasa mengatakan kepada orang lain itu najis, karena ini najis mughalladh. Ya, najis mughalladh, najis yang berat, cara mensucinya harus ada beberapa syarat supaya kita sholat sah. Tujuannya adalah sholat. Kalau nggak sholat, ya masa bodoh. Ini tujuannya kita sholat supaya sah. Kalau ada najisnya, hukumnya batal, tidak sah sholatnya. Jadi kasih pahala, ya enggak, sholatnya juga nggak sah karena ada najis. Ya, ini dikatakan najis anjing dan babi, wafarni ahadima, juga anaknya, terus cucunya, bulunya, keracaknya, semuanya anggota. Namanya anjing najis. Menurut Hadrat Imam Syafi'i najis semua, baik basah maupun kering najis. Ya, makanya ya terus gimana? Ya boleh melihara nggak? Ya boleh, tapi harus hati-hati, harus pinter. Kalau nggak bisa memelihara, mendingan jangan melihara. Karena apa? Cara membuangnya yang luar biasa. Langsung ya. Ya ini dikatakan anaknya pun najis, lahir pun najis, bulunya najis, semua najis. Ya. Mula dong. Wal mukhafafatu
dan najis mukhafafah. Apa najis mukhafafah? Najis terbahasa najis yang ringan. Cara mencucinya yang ringan. Cara membersihkannya yang ringan. Yaitu baulus sobyi alladzi lam yakam ghairu labani. Lam yughlaq al-khawlaini. Jadi najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan di antara tiga najis. Najis mutawasito tengah-tengah, sedang. Najis mukhafafah berat cara mencucinya. Najis mukhafafah enteng. Ini harus kita mengetahui karena punya ini anak, punya istri. Bagaimana cara membersihkannya? Salah satu bahas mulai najis mukhafafah. Najis yang termasuk ringan sebahasa baulus sobi, kencingnya anak laki-laki. Ini laki-laki bukan perempuan, beda. Kencingnya anak kecil, laki-laki. Alladzi lam yakam, yang belum makan sama sekali. Nih, artinya belum makan nasi, pisang, atau sebangsa itu apel. Labani selain susu ibu. Ini pembahasan rumit nih. Walaupun mukhafafah rumit. Artinya kalau makan minum susu doang sampai 2 tahun ini termasuk najisnya mukhafafah. Enteng. Lam yubloh al-haulaini, yang belum sampai umur 2 tahun. Umur 2 tahun anak laki-laki kecil belum makan nasi, belum makan pisang. Ini kencingnya, ya kencingnya. Ini termasuk namanya najis mukhafafah. Ya, mukhafafah. Nah kalau perempuan lain, beda lah, anak kecil sama-sama kecil lain. Ini ada para ulama mengatakan kalau laki-laki ringan, kalau perempuan walaupun belum makan apa-apa tetap najisnya sebangsa najis mutawasito. Laki-laki doang. Tapi kalau sudah makan, sobat, kita ayati kalau langsung diperes susu ibu, bukan apa, susu sapi, susu kambing, susu onta, seandainya ini asli masih murni, itu termasuk najisnya masih mukhafafah. Tapi kalau zaman sekarang makannya susu kaleng lain, karena susu kaleng terkonsumsi dari beberapa macam, banyak campurannya. Itu lain loh, hati-hati nih. Oh makan air susu tapi susu kaleng beda, karena susu kaleng itu sudah tercampur dengan yang lain. Ada susu, ada pengawetnya, ada vitaminnya. Nah itu udah lain. Itu kalau sudah seperti itu, perhatikan, itu termasuk sudah makan selain susu ibu. Susu yang asli. Kalau udah kecampur lain. Makan pisang lain. Ini. Jadi sebelum umur 2 tahun belum makan apa selain susu ibu. Hadirin rahmatullah SWT. Wal mutawassitatu sairun najasati. Ya, yang dinamakan najis mutawassito adalah selain dari najis mughalladzah dan mukhafafah, tengah-tengah. Ini langsung dibaca, penyelesaian di belakang keterangannya. Najis mutawassito sebangsa telek, terus kencing kita, berak kita, terus telek darah, telek kambing, terus telek ayam, sebangsa itu najis mutawassito. Sekarang bahas mulai. Najis ada 3 ya Pak, 5 menit lagi ya Pak. Ada 3. 1 najis mughal, lalu najis yang paling berat cara penyelesaiannya, cara mensucinya, cara nyucinya. Terus 2 najis mukhafafah paling ringan, gampang cara nyucinya.
terus ketiga najis mutawasito tengah-tengah, itu harus hati-hati. Kalau tengah-tengah berarti enggak ringan, enggak berat, sedang. Faslun al-mughaladatu tadhuru bisab'i ghusalatin. Nih. Cara penyelesaiannya, cara mensucikannya, cara membersihannya bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahuna biturabin. Nih, satu saja. Cara membersihkan najis mughaladzah bisa suci harus memenuhi syarat, ada 7. Bisabni ghusalatin ada 7 siraman, basuhan, ya, cucian. Di antaranya ba'da izalati ainiha, setelah hilangnya warna, Ibu, Pak, warna, rasa, bau. Ini di kitab menerangkan ada launuha rehiha, ada warnanya, ada baunya, juga ada rasanya. Dan kita yang harus kita bersihkan, cara mengeceknya harus hati-hati karena ini mughaladhah. Kalau mungkin najis yang lain ringan bisa, kalau rasanya bisa didilat atau dilutik. Cara mengetahuinya, launuha warnanya harus hilang, kuning atau merah harus hilang. Terus baunya dicium, udah hilang, itu udah bersih, udah bisa dianalisa. Kalau baunya masih ada, bau apa ya, bacin atau kecut, bau pesing, atau warnanya masih kuning atau merah, berarti belum hilang, izalatoinnya. Terus rasanya, kalau mughaladhah jangan nih, walaupun ini keterangan harus didilat, tapi mughaladhah jangan. Selain mughaladhah boleh agak ringan, tapi mughaladhah jangan. Cukup warnanya, terus baunya, kira-kira rasanya pokoknya bersih yang banyak lah, yang bersih banget. Kalau didilat takutnya masih ada rasanya pahit, itu najisnya nempel ke ilat, buahnya ilat bagaimana? Takutnya gitu. Ini harus cara membersihkan luar biasa. Ilatnya dilat najis mughaladhah, terus ilatnya harus dibersihin juga kayak mughaladhah, karena masih nempel najisnya mughaladhah. Tata caranya seperti biasa. Jadi di antara 7 basuhan ada salah satu yang pakai tanah atau debu. Salah satunya. Ini syarat. Ini banyak tanah. Terus caranya walaupun bersih banget, tapi belum tentu suci. Syaratnya harus salah satu di tengah-tengahnya itu harus pakai tanah. Ini caranya. Ini luar biasa. Cara membuangnya, membersihkan najis mughaladhah. Di antara 7 basuhan, salah satunya itu harus pakai tanah. Kecuali di dunia ini nggak ada tanah sama sekali, nggak ada tanah. Pakai sabun boleh, karena nggak ada tanah. Tapi kalau ada masih tanah yang paten, tidak boleh dengan yang lain. Terus pakai tanah sabun lagi boleh, bagus. Tapi syarat harus pakai tanah. Ini yang dikatakan berat. Kalau mau sholat, mami nyuci 7 kali basuhan, salah satunya nyari tanah buat bersih, digosok-gosok pakai tanah, terus disiram lagi, minimalnya sampai 7 kali basuhan. Ini yang dikatakan berat. Karena ada salah satunya yang harus pakai tanah. Tanpa tanah nggak sah. Ini hukumnya. Makanya daripada kita memelihara, nggak bisa memelihara kenajisannya, kesuciannya, mendingan tidak bisa. Menurut umat Islam. Kan dilarang, silakan. Tapi harus pintar-pintar, dikurungi tempat tersendiri, jangan sampai menyentuh badan kita, baju kita. Jangan sampai, karena apa? Membersihkannya luar biasa. Hadirin Allah SWT. Ini mughaladhah. Ya Pak, paham? Insya Allah. Karena kita sholat harus suci dari kotoran, dari najis. Kalau kita tidak bisa membersihkan, mendingan tidak usah memelihara. Dikarenakan cara membersihkannya berat sekali. Kalau nggak tahu tata caranya, maka sholatnya setelah kena najis mughaladhah tidak bersih, memenuhi syarat, hukumnya tidak sah.
cukup sekian saja, terima kasih. Bisa dibahas di lain waktu, besok dilanjutkan. Ini walaupun sedikit najis, tapi harus kita ketahui karena najis maulado adalah najis yang paling berat. Ya termasuk najisnya, kotorannya atau najisnya khinzir wal kalbul khinzir, najisnya anjing dan najisnya babi menurut Islam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.